Oke. Bun, nggih. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan solusi. Nggih. Saya sudah bersama dengan Ki Dalang Wartoyo dari Boyolali. Oke. Daerah mana Pak Wartoyo? Ini Bulu Tegal Kiri, Nogosari, Boyolali, Pak. Oh, baik, Nogosari ya, Iya, Kecamatan iya. Nogosari ya. Nogosari ya. Nah, belum lama ini Pak Wartoyo membuat heboh dengan mendalang di atap rumah. Ya. Itu rumahnya Iya. siapa Pak Wartoyo? Ini rumah saya sendiri, Pak. Rumah sendiri ya. Jadi Iya. latar belakang mungkin saya bisa sampaikan begini. Ini kan selama masa pandemi ini banyak seniman yang merasa terkekang lah, gitu, nggak bisa pentas, ya. Iya, iya. Nggak bisa berekspresi, Iya. juga hilangnya rezeki gitu ya. Iya, Jadi iya, iya, Pak. Iya. sebagian besar bisa jengkel, bisa kecewa dan sebagainya itu. Nah, saya Iya. ingin tahu kepada Pak Wartoyo ini, kenapa tiba-tiba dalang di atap rumah? Iya, begini, Pak. Saya kan sebenarnya minta solusi. Terus saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman seniman Nusantara yang ketika tanggal berapa ya, saya sampai lupa, Mei atau apa itu, bulan Mei. Ya. Kita kan kumpul senusantara di rumah makan Taman Sari, Sidoarjo. Terus kita sepakat, ayo menyampaikan aspirasi kita. Lalu, tapi sebelum itu saya ke daerah, ke ketua ke daerah dulu, ke daerah Boyolali, perwakilan daerah. Tidak ada titik temu, kita melangkah kemarin juga menghadap Pak Gubernur, juga tidak ada titik temu lagi buat kita. Terus saya juga menghadap menyampaikan aspirasi ke DPR RI. Waktu itu ketemu sama Pak Samidasko atau siapa ya? Saya agak lupa ya. Iya, itu juga menyampaikan aspirasi, keluhan dari teman-teman yang sampai saat ini belum ada solusi buat kita-kita. Jadi kita ini ya intinya cuman berhenti tidak pentas, tapi tidak ada solusi apa-apa. Lah ini yang kita bikin repot. Terus seling waktu sampai sekarang teman-teman semakin mengeluh ketika pagelaran wayang dibubarkan, job-job dibubarkan. Lah pas itu job saya juga dibatalkan di Semarang. Saya sudah lewat Ketua Satgas Kabupaten, lewat Satgas Kecamatan, minta izin lewat Koramil, ke Polsek, ke Pak Camat. Nah, waktu kita nyari perizinan sudah direkomendasi walau tidak tertulis. Udah nggak apa-apa, nanti kita tungguin gitu. Lah, saya udah nyampe lokasi sama kru dan tim saya, ketika sudah sampai lokasi kok malah dibatalkan dengan dadakan, Pak. Tuh. Itu di daerah mana? Itu daerah Bandungan, Semarang itu, Pak. Oke. Di Bandungan, Semarang, ya. Ya, jadi kalau begitu intinya Ki Wartoyo ini demo lah gitu, protes gitu ya? Iya, yang jelas saya minta solusi lah, Pak, minta solusi buat kita. Kita juga warga negara Indonesia yang hidupnya juga dilindungi oleh pemerintah, bab hidup sejahtera, keamanan dan lain-lain gitu, Pak. Ya, tapi ini memang unik ya, karena seniman maka protesnya tidak turun ke jalan tapi malah naik ke atap rumah gitu ya. Iya. Terus saya ngambil tindakan sebelum di atas rumah kan saya pentas di sawah dulu. Oh. Di tengah sawah yang nggak ada penonton sama sekali. Ya. Saya cuma menggambarkan apa kita pentasnya harus di tengah sawah yang nggak ada penonton, biar nggak apa-apa kalau nggak ada yang nanggap.
Nah, setelah itu saya tindak lanjuti lagi. Udah kita di atas genteng saja. Itu banyak media-media yang datang pada meliput. Gitu. Menarik perhatian ya. Iya, tapi juga walau di atas genteng itu sebenarnya filosofi juga loh, Pak. Iya, gimana? Iya. Itu kita kan orang Jawa, jadi kayak rangkaian dari rumah itu ada bagian-bagian kayak genteng, kayak belandar, kayak usuk, terus pengeret. Yeah. Yang paling utama saya mengambil di situ ada nuwunan, tembung Jawa nuwunan. Panyuwunan. Yeah. Sebenarnya itu tempat panyuwunan yang paling utama, Pak. Nyuwun kepada pemerintah ada supaya kita juga memang di situ ya. Iya, ada nuwun. Ya. Ada panuwunan. Itu kita ambil ambil tempat situ sebenarnya saya nyuwun, saya memohon ke pemerintah supaya kita juga bisa kerja kayak teman-teman walau dengan cara protokoler kesehatan. Cara tembunge wong Jawa sithik eding. Yeah. Nek jare tembunge wong intelek napa nika win-win solution. Jadi padha mlakune ngaten. Iya. Yeah. Jadi saya ngambil di genteng, di penuwunan itu saya nyuwun, saya memohon ke pemerintah dan memohon ke Gusti Allah. Yeah. Gitu intinya. Okay. Jadi terus sampai sekarang banyak banget yang telepon, banyak banget yang pada japri. Kemarin ada yang datang juga dari perwakilan paranormal juga. Saya juga ketawa itu. Iya. Paranormal datang Pak itu saat itu. Dia nanya, Ki kok ngambil tempat pagelaran di Genting, padahal ini video sampean itu viral banget. Setiap warga, setiap orang pada punya video yang ini. Ya. Saya mau mengambil kesimpulan, tapi saya minta izin dulu ke sampean gitu. Loh ada apa Pak? Ada apa Mas? Saya menyimpulkan sampean mengambil di atas genting. Genting itu bosone Jawa bahaya, gawat gitu dia bilang. Oh, saya nggak mau arah ke situ Pak, silakan kalau jenengan mengartikan itu. Pak Wartoyo, itu gimana persiapan penjenengan? Itu kan genteng ya, di bawahnya kan ada usuk, ada reng. Itu kan susah. Bagaimana bisa menaikkan kotak wayang? Dan saya lihat juga di belakang penjenengan ada berapa orang itu penabuh dan gamelan itu. Iya, ya kita Pak. Kita minta tolong sama teman-teman ngangkatnya itu kemarin lewat pakai itu kayak tangga itu. Lewat itu ya agak kerja keras lah itu. Sound systemnya juga dinaikkan, pakai mixer, semuanya mixer juga digenteng itu Pak. Tapi nggak ke syuting kemungkinan. Nggak, maksud saya kan bukan hanya menaikkan, tetapi kan kalau nggak diberi alas kan nggak bisa Pak itu. Itu tanpa alas Pak itu, langsung gentengnya itu. Apa nggak pecah, nggak kayak gitu pendengar? Enggak. Kebetulan yang saya duduk itu Pak, itu yang genteng bahan dari plastik itu apa itu? Oh. Iya, itu yang saya duduk itu. Tapi untuk teman-teman yang lain kemudian kan itu miring kan Pak? Kalau dikasih itu gimana itu kotaknya dan bahkan kan butuh penyangga. Kotaknya miring itu Pak. Saya silonya juga miring itu. Iya. Tanpa dirubah sama sekali gitu. Tanpa dirubah. Itu asli rumah itu bahkan malah rumahnya simbah saya diwariskan ke bapak saya terus diwariskan ke saya. Itu rumah yang samping saya tempati itu rumah sebenarnya untuk bawahnya itu untuk saya ternak kuda itu Pak. Jadi bawahnya kuda. Jikalau saya jatuh itu ditampani kuda itu Pak. Enggak, maksud saya kan itu genteng itu miring. Nah, itu kan susah itu. Dengan duduk sama miring itu berapa lama kuat kayak begitu tuh? Itu kemarin cuma 45 menit sampai 50 menit lah. 1 jam kurang sedikit Pak, itu kurang lebih. Ya bisa geringgingan toh Pak itu kalau ngongkrong-ngongkrong kayak gitu. Enggak Pak. Ini udah biasa ya Pak. Dalang kan udah biasa kayak gitu. Berapa pengrawit yang dilibatkan itu di atas genteng itu? Kemarin hanya 5 Pak, 5 pengrawit. Hanya 5 pengrawit, iya. Ada sindennya 2 kemarin. Oh 3 sindennya. Sindennya juga naik genteng?
Iya, tapi itu kepanasan Pak, nggak betah dia. Oh, Kepanasan kan Pak nggak pakai alas, kepanasan akhirnya dia pada nyingkir. iya, 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 iya. Iya Nah, Pak. kalau pentas kayak begitu, biaya dari mana? Biaya sendiri berarti? Oh, saya sendiri Pak, saya sendiri biayanya nggak apa-apa. Iya, Bahkan saya ini jujur aja Pak, iya. mobil saya yang kami udah digadean semua nih, semuanya demi teman-teman, demi sahabat-sahabat saya. Oh, Waktu itu banyak teman yang mengeluh ke saya, aku nggak iso makan. Aku kiriman beras, kiriman telur, tak nggak maem. Udah, mobil saya gadekan, Pak, gede Pak, hanya 15 juta, 12 juta. Sampai sekarang belum tak ambil. iya, 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 iya. Ada yang 20, saya beliin sembako, terus saya ngumpulin teman-teman perwakilan mana yang harus kita ringankan dari sedikit. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa jalan-jalan-jalan gitu Iya. Pak. Sedikit menolong Oke. teman-teman. Jadi praktis sudah berapa bulan nggak pentas? Ya sampai dari itu tuh Pak, dari corona sampai sekarang ya 7 bulan, 8 bulan ada ya Pak. 7,5 bulan kayaknya ya Pak. Jadi itu biasanya saben bulan bisa pentas berapa kali, Pak Wartoyo? Oh kalau saya sendiri yang biasa sampai 24, 25, Waduh. 27. Yang min tuh 10 titik Pak, 10 pagelaran. Jadi minimal berapa penghasilan yang hilang selama ini? Wah, nggak terhitung tuh Pak. Bulan itu? Waduh, nek tak eling-elingnya saya bisa stres tuh nanti. Banyak banget loh Pak. Iya Pak, itu yang hilang banyak banget itu ratusan juta setiap bulannya Pak itu Pak. Sebulannya ya. Iya, ratusan juta. Belum ke kru saya 45 orang tuh Pak. 45 orang itu kru saya. Ya. Kalau sekarang misalnya ada saran, itu kan Ya. pentas-pentas virtual gitu. Gimana, Pak? Mm-mm. Kalau virtual itu tidak semua seniman bisa melakukan Pak. Bahkan saya orang pertama kali yang tidak mau menerima virtual. Eh, awalnya kita ketika ambil cari donasi itu saya virtual 4 kali itu dapat 52 juta, tak saya bagikan beliin sembako dan lain-lain. Tapi setelah itu saya semakin melihat teman-teman. Waktu itu saya ada 4 job virtual, tapi teman-teman saya pada telepon. Nah, kowe cek iso nyambut gawe, kowe sing di channel, kowe sing di fasilitas dan lain-lain laliane. Ketika itu langsung saya batalkan semua jobnya. Saya nggak tahan dengar teman-teman bilang gitu. Akhirnya sampai sekarang saya nggak menerima virtual. Jadi virtual itu tidak semua seniman bisa, Pak. Jadi virtual kan membutuhkan dalang yang sudah seniman yang sudah Pak, powernya tinggi. Ya. Ada akun, ada fasilitas kayak syuting, YouTube, channel, dan teman-teman yang paling utama. Virtual kan harus ditanggap, harus dibiayai orang, walau berapa biayanya gitu loh Pak. Iya. Jadi penjenengan memilih solider sama teman-temannya. Iya, betul Pak itu, betul. Bahkan teman-teman pada guyon itu setiap kita kumpul-kumpul, awas kamu nerima virtual, kita pokoknya moh ketemu, pada gitu tapi guyon. Kalau satu kabupaten Iya. Boyolali itu ada berapa dalang, Pak Marwoyi? Oh banyak banget Pak itu Pak, yang dari dalang loh Pak. Ya. Yang dari seniman lain kan juga banyak itu Pak, kayak pekerja seni yang lain. Ya. Kayak campur sari, penyanyi, MC, vokal, terus sound system dan lain. Wah, berapa ribu itu Pak. Yang dalang pun ribuan Pak, banyak banget di Boyolali. Nah sekarang kira-kira ya setelah aksi di Genteng itu ada titik terang nggak? Ya banyak teman-teman banyak yang pada telepon saya Pak itu Pak. Dari pemerintahan banyak yang pada telepon. Tapi saya ya gimana pun tetap gondeli. Saat ini memang belum ada apa itu kebijakan yang menguntungkan bagi seniman atau pekerja seni lah gitu Pak. Ya. Artinya belum ada jalan keluar sampai sekarang ya, belum ada izin. Belum ada jalan keluar. Ya. Izin belum ada Pak, belum ada. Ya. Belum ada izin yang keluar. Terus nanti hari Rabu saya juga
Itu bukan aksi tapi saya doa, itu doa keliling Jawa itu insya Allah Pak saya jalankan, tapi nonstop saya mau pagelaran wayang di dalam mobil sama kru dan tim. Di dalam mobil, Iya mobil Pak. apa Pak? Bisa dilihat kalau mobil, kecuali truk atau apa gitu ya? Mobil enggak, itu mobil saya pakai Alphard saya lepas joknya semua. Terus? Terus kelirnya saya pasang di belakang kelir. Kelirnya Pak, belakangnya sopir. Oh, Tuh, di belakang sopir, ya. ya, Untuk niat saya, kalau ini doa Pak, saya berdoa. Berdoa untuk negeri yang tercinta. Semoga cepat ada titik terang untuk teman-teman pekerja seni atau seniman senusantara Pak. Masa banget kehidupannya yang sampai sekarang. ya, ya. Kalau maaf Pak ya, kalau PNS nggak aktivitas apapun ada gaji, tapi kalau kita disuruh berhenti ya udah berhenti, nggak bisa apa-apa. Ya. Sampai banyak teman-teman yang ngiklankan rumahnya, yang rumahnya dijual mau pindah, gitu Pak. Baik Pak Wartoyo, terakhir saya mau tanya, kira-kira apa yang diharapkan praktis kalau pemerintah juga masih belum bisa memberi izin untuk pentas? Ya sebenarnya saya itu cuman memohon biar kayak tadi win-win solution tadi, jadi protokoler kesehatan tetap kita jalankan demi kesehatan, tapi juga ekonomi juga merambat, bisa kita nikmati Pak. Kan kita bisa sebenarnya bisa Pak, bisa mengondisikan tamu. Kalau hajatan itu tamu bisa saya kondisikan. Ini jaraknya 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nanti penontonnya juga bisa saya kondisikan sama teman-teman sebenarnya untuk pagelaran-pagelaran wayang. Oke, terakhir Pak Wartoyo, kalau situasi semacam ini, Pak, seandainya boleh main itu penanggapnya itu apa juga masih ada? Sebenarnya masih ada Pak, tapi sampai sekarang kan dikarenakan ada kayak gimana ya Pak, peraturan yang tumpang tindih di antara bupatinya boleh, monggo silahkan. Tapi dari Polres, Polsek tidak boleh. Gitu kan, jadi yang hajatan juga takut toh Pak. Oke. Yang hajatan juga takut. Oke. Baik Pak Ki Dalang Wartoyo, terima kasih sudah membuat geger dunia kesenian sejagat raya itu karena mendalang ya. Mudah-mudahan aspirasinya didengar, dan yang paling penting corona segera berlalu dan teman-teman seniman bisa berkreasi kembali. Ngatur nggih Pak Wartoyo nggih. Oke Pak. Nggih, sembah nuwun, matur nuwun sanget. Nggih. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, sembah nuwun. Nggih. Nggih. Nogosari itu kecamatan ya Pak? Iya Pak, Kecamatan Nogosari. Nggih, matur nuwun.